Kembali lagi di Go Student Online Sharing. Aku mau tanya sebelumnya gimana kabar teman-teman? Aku berharap teman-teman dalam keadaan yang dahsyat, luar biasa dan juga hebat ya. Nah, sebelum aku memulai sharing hari ini, aku mau remind teman-teman untuk terus saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagram TV Go Student, dan juga teman-teman bisa saksikan di akun YouTube Go Bogor. Nah, setelah teman-teman nonton video online sharing ini di akun YouTube Go Bogor, jangan lupa untuk like, untuk share, dan juga subscribe akunnya ya. Nah, sharing hari ini aku mau bagiin mengenai identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kita sudah mendapatkan identitas kita pada saat Allah menciptakan manusia pertama, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Pasti teman-teman udah tahu semua ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, karena adanya dosa, gambaran Allah dalam diri Adam dan Hawa maupun setiap manusia tidak terlihat lagi ya sebagai warga kerajaan Allah, dan justru itu menjadi buram gitu. Jadi, dosa yang Adam dan Hawa lakukan adalah tidak taat terhadap perintah Allah. Nah, dimana kalau kita mau menjadi keluarga kerajaan Allah itu seharusnya kita taat dengan otoritas kita ya, yaitu Allah sendiri. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, banyak dari situ manusia yang berbuat dosa maupun hidup di dalam dosa. Karena itu, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, untuk menebus dosa umat manusia sehingga manusia bisa mendapatkan kembali identitasnya sebagai warga kerajaan Allah. Nah, apa sih yang menjadi dasar Bapa merelakan anaknya, Tuhan Yesus, untuk berkorban bagi manusia berdosa seperti kita? Jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena di situ Bapa mengasihi manusia dan Bapa mau supaya setiap kita bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Nah, hidup kekal yang Bapa maksud ini bukan di dunia, melainkan di surga. Jadi kita hidup di dunia ini cuman sementara aja. Jadi pada saat waktunya nanti kita akan kembali ke rumah Bapa. Nah, saat Tuhan Yesus kembali ke surga setelah Tuhan Yesus menjalankan tugasnya di dunia, Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya, bahkan kita, untuk hidup yatim piatu. Tapi Dia memberikan rohnya supaya kita bisa terkoneksi dengan Dia. Jadi kita bisa tetap menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga karena adanya roh Tuhan dalam diri setiap kita. Nah, identitas kita bisa dilihat dari perkataan kita dan juga perbuatan kita sehari-harinya. Hati dan pikiran kita hanya bisa dilihat oleh kita dan juga Tuhan. Jadi, saat hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, orang lain belum tentu bisa lihat. Dan identitas kita pun gak dilihat sama mereka bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Jadi, kalau teman-teman menjalankan firman Tuhan, jalankanlah melalui perkataan dan perbuatan teman-teman. Maka semua orang, baik yang udah mengenal Tuhan Yesus maupun yang belum mengenal Tuhan Yesus, bisa lihat kalau setiap kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tuh, jangan lupa teman-teman untuk terus bangun kehidupan roh teman-teman dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga melalui penyembahan kita terhadap Tuhan. Teman-teman harus mau luangin waktu teman-teman untuk bangun roh teman-teman. Nah, dari situ, dari kita melakukan dan kita membangun hidup roh kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan buahnya. Buahnya tuh apa aja sih? Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi teman-teman bisa tunjukin hidup teman-teman yang berbuah karena teman-teman bangun kehidupan roh teman-teman dengan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan teman-teman. Banyak orang bakal ngelihat nanti teman-teman hidupnya itu ternyata dalam kasih. Hidupnya teman-teman itu penuh dengan sukacita. Selain penuh dengan sukacita, teman-teman juga gak mudah khawatir, alias teman-teman terima damai sejahtera dari Tuhan karena ada roh Tuhan. Teman-teman juga termasuk orang yang sabar. Nah, teman-teman juga murah hati, suka memberi ya. Lalu teman-teman juga setia. Teman-teman juga bisa menguasai diri gitu. Kuncinya cuman apa? Cuman teman-teman harus bangun terus kehidupan roh teman-teman dengan Tuhan. Ya, seperti yang aku bilang sebelumnya tadi. Jadi, aku punya ilustrasi
dari kehidupan sehari-hariku, karena aku sudah bekerja, aku kalau mau masuk kantor itu harus pakai ID card. ID cardnya itu dikalungin pakai kalung. ID card selain sebagai tanda pengenal kalau misalnya aku bekerja di situ, juga sebagai akses masuk ke ruangan kantor. Jadi nih kalau misalnya aku nggak bawa ID cardnya, berarti aku nggak bisa masuk ke ruangan kantor itu dan nggak bisa kerja. Fatal banget gitu, maksudnya ya nggak bisa. Jadi sedih banget gitu, teman-teman nggak bisa kerja, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan hari itu gitu. Jadi sama dengan halnya kerajaan surga, teman-teman. Kalau misalnya kita selama ini hidup di dunia, nanti kita akan ada saatnya kembali ke rumah Bapa. Bapa bisa mengenal kita karena kita hidup seperti identitas yang Bapa berikan, yaitu serupa dan segambar dengan Allah gitu. Seperti cerita gadis-gadis bijaksana yang teman-teman bisa baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya, dimana mereka membawa persediaan minyak untuk pelitanya, sehingga pada saat mempelai prianya itu datang, mereka bisa masuk ke ruang perjamuan kawin. Nah, nggak sampai kayak gadis-gadis yang bodoh ya, sebaliknya mereka justru melupakan untuk membawa minyaknya. Jadi pelitanya itu saat mempelai prianya datang, mereka lagi cari-cari minyaknya, ternyata nggak ada yang jual. Habis itu setelah dia balik ke tempat dia semula, ternyata mempelai prianya itu udah datang dan pintu ruang perjamuan kawinnya itu udah ditutup. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kayak gitu, mereka nggak boleh masuk. Teman-teman jangan sampai kayak gadis-gadis yang bodoh, tapi teman-teman harus menjadi bijaksana ya. Jangan sampai pada waktunya tiba, Bapak menemukan kita sedang tidak dalam keadaan setia. Hati-hati ya teman-teman. Jadi aku mau ambil sebagai ayat penutup dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah teman-teman, jadi jangan lupa yang aku bagikan sebelumnya, sharing hari ini, aku reminder teman-teman untuk setiap kita agar selalu membawa identitas kita sebagai warga kerajaan Allah dalam perbuatan dan perkataan kita, sehingga semua orang bisa lihat kalau kita ini adalah warga kerajaan Allah. Dan juga teman-teman harus bangun roh kita dengan Tuhan setiap harinya. Luangin waktu kita 24 jam, bisalah luangin waktu untuk Tuhan, untuk kita bangun kehidupan kita, roh kita bersama dengan Tuhan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore. Bye bye, God bless you.